Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, ini adalah iPad paling powerful saat ini, yaitu iPad Pro dengan chip M2. Nggak banyak yang baru atau perbedaan yang signifikan di iPad Pro M2 kali ini, terutama kalau dibandingkan dengan iPad Pro M1 sebelumnya. Tapi ada beberapa detail kecil yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas di video kali ini. Sebelumnya terima kasih buat Wah Gadget yang udah pinjemin iPad Pro M2 11 inci di video kali ini. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang iPad Pro M2 ini atau mungkin gadget Apple lainnya, kalian bisa langsung mampir ke toko Wah Gadget lewat link di deskripsi video ini. Nah, kalau dari sisi desain bisa dibilang masih sama seperti iPad Pro M1 sebelumnya, yang menurut gue sebenarnya masih termasuk desain yang bagus juga. Tapi bedanya sekarang sudah ada tulisan iPad Pro di bagian belakang, dari yang sebelumnya hanya tulisan iPad. Selain itu, posisi kamera depan juga masih sama seperti di iPad-iPad sebelumnya, berada di posisi atas. Padahal di iPad generasi 10, posisi kameranya sudah ada di samping. Yang menurut gue pribadi, setelah cobain iPad 10, ternyata lebih nyaman kameranya ada di samping dengan posisi landscape. Agak aneh sih, padahal rilisnya barengan, tapi yang dapat posisi kamera baru justru iPad 10 dan bukan yang iPad Pro. Kalau yang iPad Pro M2 ini masih sama aja seperti sebelumnya. Untuk layar dari iPad Pro M2 juga masih sama seperti di iPad Pro M1 untuk yang 11 inci maupun 12,9 inci. Dan karena iPad di video kali ini yang 11 inci, resolusinya masih 2388 x 1668 dengan 264 ppi, Liquid Retina display, dan 120 Hz refresh rate. Tapi walaupun layarnya masih sama seperti iPad Pro sebelumnya, menurut gue sih masih termasuk layar yang cakep banget. Untuk penggunaan sehari-hari seperti nonton, main games, itu udah enak banget lihat layar iPad Pro ini. Nah, ada satu fitur baru yang diperkenalkan Apple di iPad Pro M2 kali ini buat kalian yang juga menggunakan Apple Pencil generasi kedua, yaitu fitur Hover. Jadi fitur Hover ini akan mendeteksi posisi ujung Apple Pencil hingga 12 mm di atas layar iPad, dan akan menampilkan preview apa yang ada di depan ujung Apple Pencil. Kalian bisa menggunakan fitur hover ini di home screen pas mau pilih aplikasi pakai Apple Pencil. Nanti icon aplikasinya akan diperbesar buat tandain Apple Pencil-nya lagi ke arah aplikasi tersebut. Atau bisa juga untuk preview pas mau gambar di aplikasi yang support fitur hover ini. Contohnya di Apple Notes. Kalau kalian mau gambar atau buat sketsa, nanti akan muncul previewnya berupa titik sebelum Apple Pencil menyentuh layar iPad. Kalau dari pengalaman gue, fitur hover ini berfungsi dengan cepat dan akurat, dan gue yakin bisa bermanfaat juga buat orang-orang yang sering menggambar di iPad. Masih soal fitur hover, kalau teman-teman ke bagian accessibility, kalian bisa nyalain fitur hover text, yang fungsinya untuk menampilkan preview teks dalam ukuran yang lebih besar. Jadi kalian tinggal arahin aja ke sebuah teks, nanti fitur ini akan menampilkan teks tersebut dalam ukuran yang lebih besar, secara cepat dan akurat. Fitur hover ini sebenarnya fitur yang bagus menurut gua, tapi buat orang-orang yang menggunakan iPad Pro bukan untuk kegiatan yang berhubungan dengan menggambar, menurut gua fitur ini nggak akan berpengaruh banyak sih. Selain itu, beberapa fitur lainnya juga masih sama seperti di iPad Pro M1 sebelumnya, seperti port USB-C, kapasitas baterai, dan penempatan keempat speakernya juga masih sama, yaitu 2 speaker di bagian atas dan 2 speaker di bagian bawah iPad. Kalau kalian penasaran sebagus apa speaker iPad Pro M2 ini, langsung aja kita coba dengerin. Dari pengalaman gue menggunakan iPad Pro M2 ini, daya tahan baterainya bisa awet seharian, bahkan bisa sampai 1,5 hari tergantung penggunaan juga. Selain itu, iPad Pro M2 ini juga support 5G dan Wi-Fi 6E, sehingga lebih future-proof. Untuk spesifikasi dari iPad Pro M2 ini ada sedikit peningkatan dibandingkan iPad Pro sebelumnya, dengan 8 core CPU, 10 core GPU, dari yang sebelumnya 8 core di iPad Pro M1, 16 core Neural Engine, dan RAM 8GB. Yang membedakan adalah sekarang iPad Pro menggunakan chip M2. Pas kemarin peluncuran iPad Pro M2 ini nggak ada presentasi dari Apple seperti biasa dalam format Apple Event, jadi kita bisa menduga ini pasti peningkatannya nggak akan signifikan nih, karena nggak dibuatin eventnya. Dan ternyata memang benar. Apple klaim peningkatan performa CPU di iPad Pro M2 ini hingga 15% lebih cepat, dan up to 35% untuk peningkatan GPU, jadi nggak ada angka yang sangat signifikan. Tapi jangan salah, iPad Pro M1 sendiri udah powerful sebenarnya. Dan di iPad Pro M2 ini versi yang lebih tinggi lagi. Dari hasil benchmark multi-core, angkanya bahkan bisa mencapai 8.000-an. Tapi lagi-lagi karena iPadOS, gue yakin untuk kebanyakan orang yang menggunakan iPad Pro ini akan sulit untuk menggunakan performa sebesar ini secara maksimal. Gue udah cobain buka banyak apps sekaligus, dan setelah berjam-jam pun kalian bisa langsung masuk atau lanjut ke aplikasi yang udah kalian buka, tanpa harus ulang dari awal. Untuk main games juga bisa kalian atur ke settings paling tinggi, tenang aja. Dan untuk kegiatan editing juga sangat lancar. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya menggunakan iPad Pro M1 dan merasa masih kurang powerful nih untuk pekerjaan kalian, di iPad Pro M2 kalian bisa mendapatkan performa yang lebih kencang lagi.
Oh iya, kalau kalian perhatiin di iklannya iPad Pro M2, Apple kasih lihat ada aplikasi editing video DaVinci Resolve untuk iPad. Tapi sampai saat video ini dibuat, masih belum ada DaVinci Resolve yang versi untuk iPad, jadi belum bisa dites lebih lanjut. Tapi kabarnya akan dirilis nanti di akhir tahun 2022, dan ada yang versi gratis juga yang bisa kalian download di App Store nantinya. Anehnya DaVinci Resolve ya, yang kebagian versi iPad bukan Final Cut Pro. Padahal Final Cut Pro itu buatan Apple sendiri loh. Jadi buat kalian yang menggunakan Final Cut Pro sama seperti gue juga, harap bersabar karena lagi-lagi masih belum bisa edit video langsung di iPad Pro, walaupun spesifikasinya ngeri banget. Untuk kamera belakang iPad Pro M2 ini juga masih sama seperti di iPad Pro M1 sebelumnya, dengan kamera wide 12 megapiksel f1.8 dan ultra wide 10 megapiksel dengan f2.4. Untuk kualitas video juga masih sama, yaitu bisa rekam video dalam resolusi 4K, tapi yang membedakan adalah sekarang kalian bisa merekam video dalam format ProRes 4K 30 fps atau 1080p 30 fps untuk iPad Pro M2 dengan storage 128 GB. Jujur aja pas lihat Apple presentasiin fitur ProRes di iPad Pro M2 ini, gue rada bingung kenapa iPad perlu dikasih fitur ProRes ya. Padahal sampai hari ini gue juga belum pernah lihat orang yang merekam video secara profesional hanya menggunakan iPad seperti di iklannya. Apalagi kalau kalian juga punya iPhone yang bisa merekam video dalam format ProRes, gue yakin kalian nggak akan utamain kamera iPad lebih daripada kamera iPhone. Karena kamera iPhone jelas lebih bagus. Dan yang lebih lucunya lagi, fitur ProRes ini setelah gue cari-cari di setting nggak ketemu, ternyata harus menggunakan aplikasi lain seperti Filmic Pro. Entah siapa yang kepikiran kasih fitur ProRes di iPad, udah gitu lebih ribet lagi harus pakai aplikasi lain. Untuk kamera depan iPad Pro M2 juga masih sama, dengan kamera ultrawide 12 megapiksel f2.4 dan support center stage. Ngomong-ngomong, kalau kalian penasaran, iPad stand yang gue gunakan di belakang ini adalah iPad stand baru dari Banks, namanya Infinity Pro Magnetic iPad Stand. Gue suka banget desainnya yang simple, build quality-nya mantep, dan magnetnya juga kuat buat iPad Pro M2 ini. Di bagian bawahnya terbuat dari bahan karet, jadi nggak gampang tergeser. Dan yang lebih kerennya lagi, bagian bawahnya ini bisa kalian putar menyesuaikan posisi kalian tanpa harus geser iPad stand-nya, yang menurut gue ini juga fitur yang bagus. Kalau teman-teman mau cek lebih lanjut, gue juga akan taruh link iPad stand dari Banks ini di deskripsi video. Oke, sekarang kita balik lagi ke iPad Pro M2. Untuk harga dari iPad Pro M2 ini masih sama seperti harga peluncuran iPad Pro M1, yaitu mulai dari $799 untuk yang 11 inci, dan $1.099 untuk yang 12,9 inci. Menurut gue pribadi, tampaknya iPad Pro M2 ini jadi iPad baru yang perbedaannya paling sedikit ya dibandingkan dengan iPad baru lainnya. Bahkan seperti iPad 10 walaupun harganya naik cukup signifikan, tapi menurut gue lebih banyak yang baru dibandingkan iPad Pro M2 ini. Dan yang jadi pembeda di iPad Pro M2 kali ini menurut gue cuma fitur hover aja sih. Itu pun kalau kalian sering pakai iPad buat gambar secara profesional. Kalau fitur ProRes di iPad Pro M2 gue yakin nggak akan kepake, apalagi kalau kalian juga punya iPhone yang bisa shoot video dalam format ProRes. Tapi walaupun nggak banyak yang baru, yang namanya iPad Pro tetap menjadi tablet yang powerful. Dan gue yakin untuk kebanyakan orang, pasti iPad Pro M2 ini udah lebih dari cukup. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian lebih pilih langsung iPad Pro M2 atau lebih baik yang iPad Pro M1 aja? Yang gue yakin harganya pasti sedikit banyak sudah turun. Coba share di kolom komentar ya. Oke, itu dia review dari iPad paling kenceng saat ini, yaitu iPad Pro M2. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget untuk klik tombol like, atau bisa juga dengan subscribe, supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!